Yes, akhirnya iOS 18.5 dirilis official sesuai dengan prediksi kita di minggu lalu yang udah pernah gua bahas. Ada fitur baru di email, lalu ada redesign di Apple Care Warranty, penambahan fitur di Screen Time, dan tentunya sinyal iPhone X Inter apakah aman? Punya gua sempet hilang loh sinyalnya. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai untuk cek dulu size update-nya. Di sini untuk iPhone punya gua karena dari versi RC ukurannya relatif kecil, cuman 262,3 GB doang ke iOS 18.5. Dan buat teman-teman yang memang sedang ada di versi RC, cara untuk ke officialnya gampang banget. Tinggal masuk ke menu setting, general, software update, lalu di bagian sini, di bagian beta update, nah kalian pilih beta update-nya itu off, terus kalian kembaliin, nanti otomatis di sini akan muncul iOS update dari 18.5 official, gampang banget. Oke. Lalu untuk size update di iPhone gua yang lain, ini lumayan gede. Kalau dari iOS 18.4.1 di iPhone XR dan iPhone SE 2020 itu sekitar 1,15 GB. Jadi masing-masing dari iPhone pasti size update-nya itu berbeda-beda tergantung iPhone berapa dan update dari iOS berapa. Lalu berikutnya adalah untuk di bagian jaringan, teman-teman juga bisa lihat di sini jaringan iPhone punya gua aman muncul. Teman-teman bisa lihat di sini ada jaringan BeiU dan LTE. Namun waktu pertama kali gua update itu jaringannya sempat hilang, no service. Lalu gua coba cabut dulu kartu SIM card-nya dan akhirnya gua pasang lagi di airplane mode, terus langsung muncul beberapa waktu kemudian. By the way, iPhone gue ini adalah iPhone yang SIM lock, jadi pakai SIM sticker atau pakai AirSIM. Teman-teman bisa lihat di sini, carrier-nya itu carrier lock. So buat teman-teman yang pakai iPhone X Inter yang mungkin jaringannya hilang, itu udah jadi bagian resiko sebetulnya kalau memang tidak terdaftar bea cukai. Tapi coba-coba aja dulu, siapa tahu dalam tanda kutip masih hoki, masih bisa muncul sinyalnya. Coba cabut dulu SIM card-nya, terus pasang lagi, masuk ke airplane mode, terus hidupin lagi kayak biasa. Dicoba aja ya. Lalu lanjut di urusan performa. Overall, gue juga sempat cerita kemarin di iOS 18.5 versi RC, itu performanya cukup bagus, cukup stabil, untuk suhunya juga relatif lebih adem daripada iOS 18.4.1. Dan memang terbukti udah 3-4 hari gue pakai sampai hari ini pun di versi RC tadi pagi gue update ke iOS 18.5 official, itu mantep banget, aman banget, SOT-nya masih tinggi, bisa dapat 6-7 jam di iPhone punya gue ini, dan juga untuk suhunya relatif lebih stabil. Dan secara di atas kertas kita lihat untuk performanya, ini udah gua uji, ada CPU history di sini 13 Mei. Untuk single core-nya didapat 2431 dan multi-core-nya 5731. Beda dikit-dikit aja sama iOS 18.5 versi RC, beda tipis, walaupun sedikit lebih rendah dibanding 18.5 versi RC, masih termasuk oke lah. Lalu untuk performan dari GPU-nya juga masih terbilang oke. Kita lihat untuk historinya di sini. Skor yang didapat itu 21.434 poin, beda tipis-tipis aja. Yang kemarin dapat 21.544. Ini masih terbilang cukup oke juga. Oke, kita lanjut di fitur-fitur baru apa aja yang ada di iOS 18.5. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat sendiri adalah di bagian wallpaper-nya. Ada wallpaper baru yang menurut gue cukup manis kalau kita matiin terus hidupin, kayak ada animasi garis-garis gitu. Untuk polanya juga pattern-nya itu berubah-berubah kayak gini. Mantap ya. Nah kayak gitu, jadi kalau dibuka habis ngunci itu ada animasi gitu. Tuh, bagus ya. Bagus banget sih, menurut gue pribadi ini bagus. Kalau kalian mau aktifin, gampang banget, tinggal kalian masuk aja di sini, tekan dan tahan, lalu klik add di sini, lalu scroll ke bawah, di sini di bagian menu Pride Collection bakal muncul wallpaper baru, tinggal kalian setting aja. Fitur berikutnya adalah di aplikasi email. Kita masuk ke menu email atau ke aplikasi email di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian atas titik 3 sini, ada menu tambahan baru yaitu show kontak photos. Kalau kita nonaktifin kayak gini, bakal hilang untuk akun atau profile dari akunnya. Cuman ada nama akunnya doang, tapi kalau kita aktifin bakal muncul foto profilnya gini. Jadi kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Lanjut kita masuk ke menu setting. Ini fitur baru juga di bagian Apple Car Warranty. Kalau kita masuk di sini ada Apple Car on Warranty. Kita klik. Ini ada redesign sedikit dan ada tambahan informasi di Apple Car Warranty-nya. Kalau kita lihat di bagian atasnya sini ada title gitu, Apple Car Warranty dengan logo Apple warna merah. Dan ini device-device yang terkoneksi di iCloud yang sama. This device iPhone 13 Pro Max kita buka. Nah, di sini tuh ada informasi baru di mana expire date dari garansinya itu bakal ditampilin di sini. Jadi kita tahu estimasi pembelian device iPhone-nya itu kapan.
Kayak misalkan punya gue ini expire-nya di 11 Mei 2023. Artinya pembeliannya di tanggal 10 Mei 2022. Jadi nggak perlu ngecek-ngecek lagi ke website kayak Ironlocker, SickSW, dan lain sebagainya, udah ada langsung di iPhone-nya. Masih di menu setting, kita masuk ke bagian screen time. Di sini ada fitur baru yang lebih detail. Jadi misalkan kita terkoneksi dengan handphone anak kita, yang screen time-nya kita atur untuk waktu screen time-nya di limit. Ketika nanti anak tersebut mencoba masuk lagi pakai password setelah kekunci screen time-nya, maka bakal muncul notifikasi ke handphone kita. Jadi di screen time ini ada pembaharuan, tentunya spesialisasinya untuk orang tua yang ngasih batasan screen time ke handphone atau iPhone anaknya. Fitur berikutnya yang gak kalah keren adalah banner. Waktu kita melakukan double tap di belakang atau triple tap, back tap intinya di belakang, bakal muncul banner kayak gini, on atau off. Kalau kita coba lagi ya, sekali lagi, kita double tap, tuh 2, oke, nyalain flashlight, ini muncul banner, kita matiin, tuh 2, mati, dan bannernya juga muncul. Ini kita bisa setting, masuk aja ke menu setting di sini, masuk ke menu setting, terus pilih di menu settingnya itu adalah accessibility. Kita buka saja accessibility, lalu kita scroll di bagian sini ada physical and motor, lalu klik aja di bagian menu touch, dan kita scroll di paling bawah, di sini ada back tap, kita buka lagi. Nah, di sini ada menu namanya show banner, tinggal kita aktifin atau nonaktifin aja. Lalu berikutnya fitur tambahan yang menurut gue menarik namun sayangnya di Indonesia belum support adalah di iPhone 13 itu udah support yang namanya emergency SOS via satelit. Jadi bisa ngirim pesan lewat satelit, tapi sayangnya memang di Indonesia itu belum support. Hanya support di Amerika, itu pun tergantung operatornya yang sudah kerjasama dengan Starlink, T-Mobile itu udah support, tapi gue nggak tahu ya operator-operator yang lain. Lalu perbaikan apa aja yang ada di iOS 18.5 ini? Menurut gue ini di bagian notification center ini terlihat lebih kelihatan lebih smooth lagi. Kalau sebelumnya itu kayak ada kurang smooth, kayak patah-patah gitu, sekarang udah jauh lebih smooth. Nah tuh, biasanya ini patah-patah. Sekalipun notification centernya ini banyak banget numpuk, kelihatan lebih smooth sekarang. Lalu berikutnya yang mungkin menurut gue itu kayak masih disayangkan adalah di bagian kameranya. Harusnya itu smooth kayak gini ya kalau normal. Teman-teman bisa lihat kalau ini di menu foto ke 0,5 itu smooth banget, ke 1 smooth, ke 3 juga smooth, enak banget kalau di bagian foto. Tapi di bagian video gen tadi udah gue coba ternyata masih patah-patah. Ini 0,5 ke 1 kelihatan masih patah, walaupun memang patah-patahnya nggak parah banget, masih mendingan lah sekarang. Nah kayak gitu. Terus ketiga smooth, kalau ketiga 1 ke 3 itu smooth banget. Zoom in 1 kali ke 3 kali itu masih smooth banget, enak. Tapi kalau dari 0,5 ultra wide ke lensa yang normal itu berasa banget patahnya ada masih ngeklik gitu. Dan sampai sekarang itu ternyata belum diperbaikin. Untuk daya tahan baterainya sejauh ini yang gua pakai relatif oke, relatif bagus menurut gua. Ini kita lihat untuk screen on time di hari ini pemakaian gua sekitar 3 jam 52 menit. Kita bisa di bagian baterai cek di sini. Teman-teman bisa lihat. Untuk pemakaian gue ini menurut gue relatif cukup oke sih. Bukan cukup oke lagi, udah sangat mencukupi lah untuk daily gue. Secara daya tahan baterai ini gak ada isu. Karena memang secara suhu untuk iPhone di 18.5 ini relatif oke. Sip, oke itu aja informasi yang bisa gue share. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman lain dengan iOS 18.5 atau mengalami kendala dan sebagainya, jangan lupa komen di kolom komentar, bagiin pengalaman kalian. Juga kalau kalian pengguna iPhone XI Inter gimana nasib sinyalnya. Thank you for watching. Jangan lupa tonton juga video gue yang lainnya. Langsung aja tinggal diklik. See you next video. Bye-bye.